Halo semuanya, selamat datang di podcast Vision to Action. Hari ini kita akan membahas bagaimana sekolah menyusun RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah untuk jangka waktu 2-5 tahun. Benar banget. Kita juga akan membahas bagaimana isi RKJM dianalisis, mulai dari program sekolah, target yang ingin dicapai, sampai tantangan dalam pelaksanaannya. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber keren yang akan membantu kita memahami RKJM lebih dalam. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Risma Monika dengan NIM A1D525044 dan rekan saya. Saya Hayatunisa dengan NIM A1D525057. Dan di sini kita akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Junita Sianturi, Graciela Marbun, Rizky Vinkara Madani, dan M. Alif Imadudin. Selanjutnya kita mulai saja ya podcast kita hari ini. Pertama, sebagai orang yang langsung mengambil data di sekolah ini, bagaimana gambaran umum RKJM yang dimiliki sekolah ini? Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum terkait dengan RKJM ini. Jadi, setelah kami melakukan observasi melalui metode pengambilan data di sekolah ini, berdasarkan data yang kami peroleh, RKJM ini merupakan rencana kerja jangka menengah untuk periode 2022 sampai dengan 2026, yang disusun sebagai pedoman pengembangan sekolah selama 4 tahun ke depan. Nah, RKJM ini berisi tentang program kerja, target peningkatan mutu pendidikan, serta arah pengembangan sekolah agar lebih terencana, terstruktur, dan memiliki target dan arah yang jelas. Begitu, moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, setelah melakukan penelitian ini, bagaimana pandangan kakak tentang pentingnya RKJM dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah? Oke, baik moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, RKJM ini sangat penting karena menjadi arah dan pedoman sekolah dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Dengan adanya RKJM ini, program sekolah menjadi lebih terstruktur, terencana, dan memiliki target yang jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Apakah ada kendala yang terlihat dalam penerapan RKJM di lapangan? Berdasarkan hasil observasi, penerapan RKJM pada sekolah sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan program yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat beberapa tantangan seperti penyesuaian waktu dan pelaksanaan program. Namun, hal tersebut masih dapat diatasi melalui kerjasama yang baik antar kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah juga. Secara keseluruhan, program RKJM tetap berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sekolah. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah RKJM sekolah ini sudah cukup relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan saat ini? Menurut saya sudah cukup relevan karena dalam RKJM sudah dijelaskan bahwa penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kondisi sekolah, dan perkembangan pendidikan agar program yang dibuat lebih sesuai dengan keadaan nyatanya. Oke, kita lanjut. Menurut hasil pengambilan data oleh kakak, apakah program-program dalam RKJM sudah berjalan sesuai rencana atau belum? Oke, baik. Berdasarkan hasil observasi dan data disertai juga wawancara terhadap kepala sekolah, guru, maupun stakeholder yang ada di sekolah tersebut, sebagian besar program yang ada di dalam RKJM periode 2022 sampai dengan 2026 sudah berjalan sesuai dengan rencana, terutama pada pengembangan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Beberapa program juga sudah direalisasikan secara bertahap sesuai dengan target sasaran. Namun masih ada beberapa program yang belum cukup maksimal dikarenakan harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan berubahnya prioritas sekolah. Namun secara keseluruhan RKJM ini sudah cukup baik pelaksanaannya dan masih terus dievaluasi, agar target yang ada di dalam RKJM dapat tercapai dengan optimal. Begitu moderator.
Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah mendukung program yang ada dalam RKJM? Kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam RKJM ini sangat mendukung program dalam RKJM tersebut, seperti fasilitas yang lengkap dan memadai, membantu kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, sehingga tujuan program sekolah dapat tercapai dengan efektif. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Dari hasil observasi serta wawancara, bagaimana respon guru dan siswa terhadap program-program sekolah yang ada di RKJM? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru dan siswa memberikan respon yang positif terhadap program-program RKJM sekolah. Guru menilai program tersebut mendukung proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. Sementara siswa merasa program-program tersebut bermanfaat dalam mengembangkan minat, bakat, kedisiplinan mereka, serta meningkatkan semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam mencapai tujuan RKJM berdasarkan data yang kalian peroleh? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana sekolah dapat terus berkembang dan bersaing di tengah perkembangan pendidikan yang semakin cepat, sekaligus tetap menyesuaikan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan terhadap narasumber yang terjun langsung untuk mengamati RKJM yang ada di sekolah, saya mendapat kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, RKJM memiliki peran penting sebagai pedoman sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Program-program dalam RKJM sudah berjalan cukup baik dengan dukungan kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan komite sekolah. Sarana dan prasarana yang memadai juga membantu pelaksanaan program sekolah menjadi lebih efektif. Meskipun terdapat beberapa kendala, sekolah tetap mampu menjalankan RKJM dengan baik melalui kerjasama yang solid. Secara keseluruhan, RKJM dinilai relevan dan efektif dalam mendukung perkembangan serta kualitas pendidikan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Junita, Kak Vinka, Kak Gracela, dan Kak Alif atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Jadi untuk teman-teman yang menonton, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh klik komentarnya. Dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat mengubah visi menjadi aksi nyata. Sampai jumpa. Losing someone